Dek, majuan. Man. Jangan kena kembang. Saya nggak ada waktu sel Ipang lah waktu. Aneh lupa lagi telepon Ipang lah waktu sel. Maksud aneh, inti foto barang sama aneh sekarang. Jangan pakai HP. Inti pakai HP mahal-mahal dicuci gak kagak. Muka kita dari lempeng hampir miring. Dimain-mainin. Man, maju. Ini muatnya 20 orang nih, sederet 10. Tapi jangan kena kabar rekaman. Majuan, 20 orang maju. Oh ya gak datang malam ini orang putus asa namanya. Dipikir habis tasyakuran selesai semua permasalahan, woi. Kalau orang yang Allah Ta'ala pikirannya tajam, setelah tasyakuran itu adalah awal perbuatan kembali. Bisa dimudiin deh. Orang yang ngerti itu tasyakuran kan ulang tahun. Setelah ente ulang tahun tambah sesuatu. Kau tambah sesuatu, tambah lagi sesuatu. Nyatanya tambah sesuatu, hilang pikiran baik dalam sesuatu. Itulah kemunduran. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Karena Allah Ta'ala pelihara dari aneka kemunduran. Alhamdulillah. Bukti kuat baru duduk. Dolar kagak ada inti yang depan belakang. Anda punya dolar depan belakang sama gak? Sama. Tuh, berarti bukan fotokopi, asli neng, asli. Asli tuh. Baru duduk 2.000 dolar ente, baru duduk 2.000 dolar. Belum yang nyusul, ada yang mau nyusul lagi nih uang tasyakuran. Bakal bayar besi mebata. Nah, duit ente bukan bakal makan ente. Lebih tasyakuran bukan bakal madang. Beli pasir, beli semen, beli bata, beli semua. Selesai semua urusan tingkat selesai aku bangun, baru beli pra. Lihat otak ngeres perawan ini. Beli perawon. otak ngeres beli pra. Ali Menes jawab perawan, tai ngeres. Beli perawon. Iya, apalah sebuah bangunan tanpa tempat pembuangan air. Buat apa rumah ente keren-keren saluran solok, saluran air ini nggak miliki? Buat apa ente pakaian cakep-cakep? Iya, kencing nggak ada tempatnya. Paham tuh ilmu? Ayo, buat apa? Cakep-cakep, kencing ente nggak bertempat. Capek kerja, kan begitu? Ujung-ujung mampus nggak ente nikmati apa yang ente hasilkan dalam kerja. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pikirin susulan. Ini nggak ada yang nyusul nih. Susulan nggak ada nih. Ya susulan duit man, tabok man, duit nggak ada susulan apa? Dan paling miskin Bambon. Di atas di bawah kemiskinan emang perlu di iniin sih. Nanggrang 600. Nanggrang 600. Ketika orang dalam hal berbuat baik, dia irit dengan memandang kiri kanan, maka kebaikan yang diterima sebatas yang dia irit. Paham itu ilmu ente? Kalau ente sudah irit dalam hal yang baik dan dibenarkan dalam agama, ente irit, sebegitulah Allah Ta'ala ngirit lagi kepada kebaikan yang ente dapatkan. Kalau orang yang kena musibah, bencana, penyakit dan selebihnya, Allah Ta'ala kasih melalui Rasulullah SAW, perbanyak sedekah. Gimana ente dalam keadaan kiri kanan sehat, justru mengurangi kebaikan yang saat itu ada waktu untuk ente ambil manfaat. Kan manfaat yang paling besar ketika roh masih ada, ente bisa berbuat. Oh, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ya, seberapa jam ya Rob, selesai, yang penting nanggok, pulang deh loh, pulang. Oh iya. Sampai sekarang ngitung buang tasyakuran belum selesai ente. Sampai sekarang belum selesai ngitung uang tasyakuran. Bayang tuh berapa hari, 5 hari ya? Belum selesai. Kenapa nggak selesai? Aneh ngitung sendirian. Ame Jai aneh nggak percaya. Ame Mawar aneh nggak percaya. Ame atau lagi Bayhaqi aneh nggak percaya, sendirian aja hitung di kamar. Ngantuk, aneh taruh dalam bantal. Sempang punya gerbuk, ada yang masuk, aneh bangun lagi. Jadi aneh kena penyakit kadang-kadang ngitung duit. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum Anda baca Fatihah, ada sedikit pemberitahuan, pengumuman, undangan resmi buat kita semua yang nggak hadir hari ini, terutama anak Jakarta, kirim salam. Anda undang. Undangan istimewa, jamuan tersedia, duduk pun sama, bangku kami siapkan 7, sisanya tikar untuk duduk semua.
Lu miskin setan, lu miskin. Majlis Taklim wal Mudzakarah al Muawanah, arti al Muawanah patungan. Bahasa Arab. Jadi inti kalau mau arak-arakan duit kagak, udah kita muawanah aja udah. Jadi arti al Muawanah apa? Patungan. Enggak ada Majlis Taklim mana patungan. Pimpinan Al-Ustaz Habib Abdul Rahman Sagaf, tai patungan. Mana lo patungan udah kumpul baru kasih guru, betul ya? Enana. Apa beda enana sama kepompong? Lagu apa yang mana nih? Bila daku. Lagu ini. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, meski gigi rasa ngilu, namun hilang kau mendekapku. Terus satu lagi lanjutannya kan? Itu yang tadi lanjutannya apaan? Bukan lanjutannya. Lagu tadi selesai mah. Lanjutannya apa? Gue nggak apa. Gue bukan turunan kecerek. Terus apa? Hati rasa rindu. Terus hati rasa syahdu. Terus lanjutannya apa? Nah, apa? Terus coba Oman nyanyi dulu, Ustaz mau hafalin. Itu lagu lagi kenangan Ustaz tuh. Nah, iya, baca gimana dari awal, Man? Itu si orang sama juga ngenyot sirup. Apa? Udah bilangin. Bila daku terus di sisimu, terus hati rasa syahdu, terus bila kebanyakan bila kapan meluk. Wah, tenang Man, besok malam jalan-jalan Man. Ya, oke. Timun kayak balang kejirat. Jangan kayak begitu, Mun. Ngadepin guru jangan kayak begini. Jangan, balang kejirat kan begitu. Wah, ya Allah. Ketika guru datang sifat bahagianya, semua doa Allah Ta'ala terima. Bergantung susulan tasakuh. Ana yakin masih ada 17 orang lagi yang bakal menyusul seluruhnya ya. Semalam datang tamu 2 orang, nyusul 1.400, 1.85. Tadi nyusul lagi itu dari Tanah Rendah 500. Itu, ini duit dalamnya ada lagi ya Rob nih. Tuh masih ada lagi ya Rob, Salim, Buju, Buneng. Kalau begini peler nggak gatel. Nggak jauh dari gatel, jauh. besok malam satu arak-arakan dapat lagi dari Arji Bojong. Malam Minggu iya undangan di Cendana dapat lagi. Malam Senin di Bekasi dapat lagi. Malam Selasa orang keroyok dah. Orang pada bingung nyari duit dah beli beras tuh Habib kemana aja menclok dapat. Ada lagi orang kampung jawab, gue heran tuh Habib. Setiap habis ngajar dapat 100 meter. Sekali ngajar 100 meter. Pantas kampung gue mau beli. Kita bikin benteng nanti. Benteng buat tembak menembak. Tembak menembak. Lihat perempuan tembak kayak botokan. Kotak. Tembak gini aneh pingsan tarik ke benteng. Kapan lagi bisa memperkosa? Aneh kepengen diperkosa. Sebab kalau kita perkosa perempuan udah mustahil. Ya Rob, coba perkosa anak perawan perkosaannya ya Rob dah. 8 orang deh. Aneh tahu sama begini.
Kapan ada yang perkosa ya Rob, kapan? Asal jangan waria ya perkosaannya. Jadi undangan dari Majlis Taklim wal Mudzakar. Arti Majlis Taklim tempat di mana ilmu diajarkan. Arti al mudzakarah ya menukar pendapat. Iya. Kalau bahasa kerennya apa itu? Diskusi. Arti mudzakarah ya tukar menukar pikiran baik dalam suatu ilmu yang dibahas. Itu namanya mudzakarah atau diskusi. Arti Majlis Taklim adalah tempat di mana diajarkan aneka ilmu syariat agama sebagai kewajiban. Itu arti Majlis Taklim. Arti mudzakarah tukar menukar ilmu yang telah diajarkan. Ibarat aneh ngajar ente kumpul terus teman ya, membicarakan ya hal urusan ilmu yang ente dapat begitu, ente bagaimana? Takut lupa, maka dihidupkan tuh mudzakarah dalam artian tukar pikiran ya dari ilmu yang pernah diajarkan. Bisa ada motif dari ilmu yang pernah ente diajarkan oleh guru, dari ilmu yang ente pernah dapat dari aneka guru. Gimana. Sehingga barangkali dari 3 yang lupa, 2 yang masih ingat, sehingga ilmu itu hidup tetap di hati dan di badan. Dengan demikian nggak ada lagi penyesatan dari orang-orang yang memiliki ilmu baru yang memberikan kesesatan dalam pandangannya. Mengingat ente selalu menghidupkan ya sifat bertukar pikiran sesama kawan atau teman. Tuh, nah sekarang jarang tuh orang yang saling mengingatkan ya dalam ilmu. Kenapa? Masing-masing sudah punya kepentingan. Kalau kepentingan itu kepentingan pribadi, dia terkutuk dan terlaknat. Kalau itu punya kepentingan bersama untuk tujuan tak terpuji pun sama dalam laknat Allah Ta'ala. Tapi kok dia bermudzakarah, bertukar pikiran untuk tegaknya ini ilmu dan menyingkirkan paham-paham kesesatan yang menjadikan orang awam tak lagi mengenal kebenaran ilmu, itu satu pangkat derajat dari sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Undangan istimewa, lampiran kosong, emang gak ada makanan. Pabuaran 16 Januari 2007 bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1427 Hijriah. Kok 27 Hijriah? Salah, 28. Baik, 28, betul-betul emang duit patungan. Sampai tahun Islami lupa kan, kemarin habis ulang tahun, Neng, ulang tahun. Kepada yang hormat segenap para jamaah Majlis Taklim Zadul Muslim di berbagai provinsi yang sedang kena musibah. Assalamualaikum. Dalam rangka mewujudkan rasa syukur, gue tahu lu pada girang. Akan diserahkan pada hari Jumat malam Sabtu, tepatnya tanggal 26 Januari 5 Muharram 1428 Hijriah. Jam 8, enggak jam 9. Kita berangkat dari Al-Busra jam 9, laki perempuan kumpulin duit. Yang berasa kurang duitnya cepat hubungi ana jam 5 sore. Ana kasih tambahan, boleh laki boleh perempuan. Tadi ana ditambahin lagi nih, sama murid Bayi Haki Arji, ya tambahin lagi 800, ana niatin buat ente. Jadi ente yang menyewa mobil kurang dan lebih dari 20.000 kurangnya. Ya kurang 20.000 temui ana. Tuh. Beri mobil 12 ya, 2 kali 12 24 ya, 240. Tuh anak amal captun. 2,5 kan untung 5,5. Hanya guru sial yang nggak bisa ngambil untung. Ada guru gini hari udah kedinginan. Ustaz Mahmud. Udah begini dulu depan anak rokok baru semangat. Nah, jadi guru gini hari kedinginan. Orang gini hari anget megang duit dolar. Jam 20 enggak, jam 9. Tempat Kampung Utan Malang. Udah Kampung Utan orang sedang mampirin Malang lagi. Nasib jelek. Kampung Utan Malang, bujebune. Kampung Utan Malang melintang Desa Sukmajaya, Sukma Ayu. Kecamatan Tajur Halang. Lihat udah Tajur tuh tanjakan. Halang namanya terjal. Lihat udah tanjakan terjal lagi. Siapa mau mampirin lo? Ganti nih kampung nih, enggak usah Kampung Utan Malang, enggak usah. Kampung Utan Susah. Tempat Kampung Utan Malang, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajur Halang. Pokoknya kita berangkat di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng-bareng sama polisi BM dan BM bareng-bareng sama polisi Bojonggede atau Tonjong. Bareng sama jam 9 ya. Jangan terlalu malam. Selambat-lambatnya dari Jakarta, ya anda jalan ente tinggal nyusul. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan partisipasinya. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa datang, segala keperluan kami siapkan. Janji tuan rumah. Jadi istilahnya ini tuan rumah hajatan. Ya minta ana ya ngajar di sana.
Sebab di sana belum pernah kenal kita. Jadi Ustaz mohon, ya sudah dikasih sudah setengah, ya 800 bakal nambah-nambahan anak-anak sewa mobil, 700 buat anak. Ntar sampai sana nih minta lagi tuan rumah. Oh enggak, gue bakar rumah lo. Ada urusannya lo yang enak kawin gua yang kedinginan. Terima kasih Pimpinan Majelis Taklim Habib Kemek. Ini Habib Alwi. Ustadz Desa Susukan yang dikenal oleh mantan-mantan preman se-RW Susukan, Al-Ustadz Syamsuddin Mukit Tanggokan. Kedua, Ustadz Haji Dedi, ya, pedagang kelontong Desa Bojonggede. Ketiga, Al-Ustadz Baihaqi, ya, pengusaha eceng gondok. Ya, jam 1 harus bubar ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Manto Irfan besok usahakan paling lambat jam 9 kurang seperempat. Ani minta film udah siap sini ya. Anak perempuan, anak laki arah-arahkan dari sini ya. Sembarang. Anak Jakarta, anda mohon kesediaan untuk datang. Enggak datang pun enggak apa-apa. Catatan juga malam Minggu kita libur. Malam Senin libur, malam Selasa libur, malam Rebo libur, malam Kamis libur. Sebab malam Kamis belum pengajian bulanan di Bukit Duri. Jadi libur kita tuh wah libur panjang itu. Lihat keuntungan kita bukan pegawai negeri, libur bebas. Untung gak ya? Untung gak ente? Oh, untung ente bebas bangun, ente bebas bekerja, ente bebas tidur, ente bebas jalan. Duit juga bebas lagi, ada enggak? Lihat nasib orang susah. Duit lagi ada enggak? Lihat. Aneh ingat orang tua anak kurang lebih 15-17 tahun yang silam atau 20 tahun yang lalu ngomong sama anak, Alwi, ya Walid, lihat mereka pegawai Alwi, betapa tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala akan usia mereka. Mereka habiskan waktu dari pagi sampai sore. Dulu orang kerja pulang sore ente. Sekarang setan, orang kerja pulang jam 10. Dulu orang kerja jam 7 jalan, jam 5 sampai di tempat paling lambat setengah 6. Nggak ada maghrib orang dulu kerja masih di jalan, nggak ada. Sekarang terjadi mengingat kemacetan. Di sisi lain ya alasan yang kagak dah. Ya main tunggu-tungguan macet berkurang. Sampai kapan Jakarta macet berkurang? Ya sambil nunggu mobil sambil godain perempuan, yang perempuan sambil nunggu mobil sambil godain laki. Nanti mereka mati itu, terutama di hari kiamat. Itu Allah Ta'ala tanya waktu-waktu mereka dihabiskan untuk apa. Mereka hanya menghabiskan waktu dari sejak akil balik, terutama sejak bekerja. Dari akil balik kan kita ditanya, dari sejak mereka kerja sampai mampus, sampai mati ya Alwi. Allah Ta'ala tanya waktu yang amat tak ternilai dihabiskan hanya urusan hidup dan makan mereka, tanpa mengenal Tuhan Allah Ta'ala dalam peribadatannya. Nanti Alwi itu alhamdulillah anak enggak begitu. Itu kata orang tua anak. Makanya anak-anak punya orang tua tak satu pun jadi pegawai negeri. Kenapa? Sebab orang tuanya lebih yang mengerti diarahkan anak untuk tidak jadi pegawai negeri. Sebab waktunya sia-sia mereka dari pagi sampai jam 5 sore. Kalau digunakan untuk kehidupan, cari nafkah dan ibadah, berapa besar pangkat derajat mereka tuh. Tapi apa yang terjadi? Mereka kejar dengan melupakan kewajiban dalam agama. Misalnya sampai aneh ujian, ya, ujian dari sekolah, ujian kursus sekolah guru, terus masuk ujian ekstrane, terus masuk perguruan tinggi. Sebetulnya niat anak pengen jadi guru SMA atau dosen di kemudian hari, sebab anak punya kemampuan. Tapi karena niat anak pengen jadi guru negeri, ya, dimana tadi adalah ketidakridhaan orang tua, anak selalu gagal. Fatihah tidak kurang 40-60 wali besar yang anak jadikan Fatihah untuk meluluskan hajat anak diterima di pegawai negeri, selalu gagal dan gagal. Bisa ada modern teh. Rupanya hikmah ilahiyahnya tuh, derita anak jalani, ya, kesusahan dan aneka gundah gulana tetap laksanakan sebagaimana itu suatu pekerjaan dan perbuatan dalam kehidupan yang sampai akhirnya didikan Allah Ta'ala sesungguhnya adalah kebahagiaan yang sementara kita nggak pernah mengerti.
Baru setelah jalan 15-17 tahun ini anda ngerti sebegitu Allah Ta'ala didik anak. Allahu Akbar, dengan aneka derita yang gak bisa anda sifatkan kepada manusia. Bisa ya murid ente? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Das gak berarti kemudian ente gak mau jadi pegawai. Bukan, salah lagi ente. Kalau ada kesempatan ya silakan, tapi jangan buang waktu luang ente hanya dalam urusan pekerjaan, di mana waktu-waktu orang bekerja pasti ada masa restnya, ada istirahatnya. Nah, waktu-waktu istirahat tadi ente manfaatkan untuk ibadah. Lebih jauh dari itu, setiap langkah dalam pekerjaan nilainya ibadah. Kapan sebuah itu dianggap sebuah nilai ibadah? Kalau ente ada dasar ilmu, sehingga aneka aktivitas atau kegiatan ente semua nilainya ibadah. Udah Fatihah belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه الأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. habis الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam Jumat keempat tepatnya tanggal 25 Januari tahun 2007 kata orang bertepatan dengan 6 Muharram 1428 Hijriah. Jadi alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah, setuntas sudah apa yang anda niatkan dalam acara tasyakuran ke-15 Majelis Taklim kita. Selesai sudah apa yang menjadi permohonan ana untuk acara dimaksud buat ana dan mereka yang memberikan bantuan serta yang datang sebagai partisipan atau orang-orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan yang ana laksanakan. Selesai sudah apa yang jadi munajat ana yang selama 1 bulan kurang lebih dan 1 minggu dikejar oleh aneka permasalahan untuk Allah telah berikan kenyamanan dalam acara tasyakuran. Selesai sudah alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Allah Ta'ala pelihara semua yang datang, Allah Ta'ala pelihara semua yang memberikan bantuan, Allah Ta'ala pelihara semua yang datang dengan musibah yang ada di tengah perjalanan, tapi Allah telah selamatkan. Alhamdulillah. Lalu setelah sesuatunya selesai dalam permohonan, maka hamba yang lemah memulai permohonan baru lagi. Sebab selagi Allah pelihara roh masih ada di kandung badan, selagi itu pula orang yang merasa dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala tetap bermunajat dan membutuhkan aneka pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Sehingga dia yang tidak datang malam hari ini adalah orang-orang yang ditenggelamkan oleh keadaan kehinaan atas diri mereka. Alhamdulillah Masya Allah la quwwata illa billah. Ente Allah Ta'ala pelihara dari tipuan-tipuan iblis hanya karena tasyakuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya. Ya Rasulullah, daraji Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada jamaah Jakarta yang ada waktu dan enggak berkeberatan dengan aneka kesibukannya, tanggal 30 malam 31 Bahaki, tanggal 30 malam 31 betul, Rebu malam Kamis sampai Selasa malam Rebu. Selasa malam Rebu pembukaan pengajian ana khusus buat anak Jakarta ya. Selasa malam Rebu tanggal 30 bulan Januari ini pembukaan pengajian di daerah Tanah Rendah Kebon Pala.
Kebun pala. Ya, kebun pala berapa namanya? Kebun pala 2. Udah manusia palanya 1. Biji 2 benar. Kebun pala 2 berarti pria di sana orang-orang sempurna. Pria yang tinggal di arah sana pria sempurna, semen kurang akal. Udah kebun pala 1 kayak ngomong. Kayak bilang kebun pala 2. Biasa hadiah 500 ya. Kemudian tanggokan ada apa enggak Ustaz? Jangan ada tanggokan di tempat pengajian ana, kecuali yang ana minta itu yang dijalankan. Jadi tidak boleh ada tanggokan. Ustaz, kalau jamaah kaum bapak, kaum ibu, bunda, remaja, laki perempuan mau berbuat sesuatu, buat majelis taklim, niatnya buat Ustaz boleh enggak? Terserah, tapi ingat jangan diminta di depan ana. Pakai kertas. Ini mau ngasih hadiah enggak mau Ustaz 1.000 2.000? Oh mau aneh, tulisnya di kertas. Ustaz haramkan tuh minta-minta di depan Ustaz. Deh, begitu Bayhaqi ya. Itu. Tapi kok daerah lain Ustaz mau, yang Anda mau, yang Anda enggak. Jadi, apa bedanya? Tentu terjadi perbedaan. Apa alasannya? Jangan kau tanyakan. Itulah nasib orang yang jatuh cinta tapi ditolak oleh perempuan. Uang dolar masukin nih, Bud. Uang dolar masukin. Ya, nggak ada di Indonesia guru agama ngajar megang dolar ente. Nggak ada ente. Wah, nggak ada man, nggak ada. Namanya berguru sama orang kaya. Jangan berguru sama guru yang kedinginan. Mengulang kembali Bismillahirrahmanirrahim. Wafdu Najran ya, kedatangan atau utusan dari Najran. Fi sanatil Ashirah pada tahun ke-10 dari tahun Hijriyah. Wafada alaihi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafdun min Nasara Najran. Satu kelompok utusan atau tamu atau duta ya kepada Rasulullah daripada orang-orang Nasrani Najran, di mana Najran adalah ya desa atau kota kecil antara Mekah dan Yaman. Balaghahu khabaruhu min muhajiril Habasyah, sampai kepada mereka, yakni sampai kepada orang-orang Nasrani Najran, berita tentang Rasulullah SAW min muhajiril Habasyah, dari orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah, yang kejadian pada saat itu ya diminta untuk dikembalikan ya ke negara lain yang memusuhi mereka, di mana mereka meminta suaka politik kepada Raja Habasyah. Wa kanu isrina rajulan, di mana jumlah mereka saat itu adalah 20 orang. Faqara alaihimur Rasul SAW Al-Quran ketika Nabi didatangi oleh mereka 20 orang dari Nasara Najran. Mereka ketemu Rasulullah SAW, namanya seorang Rasul, seorang panglima dunia akhirat, seseorang yang Allah telah berikan aneka kemuliaan dalam bentuk mukjizat. Ketika didatangi oleh tamu-tamu yang tak seagama, dengan mukjizatnya, dengan kemuliaan akhlak dan keanggunan perilakunya, Rasul temui mereka. Kalau kita kan manusia biasa, semakin terhormat semakin sulit tamu menjumpai kita, betul gak? Gak usah jauh-jauh ente sama anak, gak bisa asal ketemu. Manusia biasa, kekhawatirannya lebih, kesibukannya banyak. Tapi Rasul lain cerita. Semakin Allah Ta'ala kasih dakwahnya, semakin melekat di hati masyarakat, semakin dakwahnya memancarkan sinar ketentraman, kemakmuran, kejayaan wilayah-wilayah yang Rasul sampaikan dakwahnya, semakin terbuka jasadnya untuk bisa ditemui oleh masyarakat yang belum seagama dengan beliau. Lihat Rasulullah SAW berbeda dengan kita manusia biasa. Semakin pangkatnya tinggi, semakin banyak kekayaannya, semakin terhormat dirinya, semakin sulit manusia bisa berjumpa dengannya. Itu kita orang biasa. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, bedakan ente, biar paham itu, biar bedakan tuh. Allahu Akbar. Luar biasa. Rasul ketemu sama mereka, langsung Rasul bacakan apa yang menjadi wahyu ilahi dalam bentuk Al-Quranul Karim. Rasul bacain Al-Quran di hadapan Nasara dan Nasrani Najran. Mereka ngerti bahasa Arab. Kita sekarang kagak ngerti bahasa Arab. Diterjemahkan. Iya, ke dalam bahasa kita sendiri. Tetap kalian ingkari. Siapa mereka? Musuh-musuh Allah Ta'ala yang hidup di perpagar di mana Anda melangkah, yang Anda tak pernah melihatnya. Bismillah, aku tahu satu persatu. Amin. Alhamdulillah. Berapa umur kalian? Tunggu kematian datang mendadak. Makan siksa abadi sejak dibendam dalam kubur dalam tanah. Anda rasakan siksa. Sayang sih di kampung ini nggak pernah dengar teriakan-teriakan orang yang disiksa sebagai orang kampung. Sayang.
Jadi pada mudah dihasut oleh musuh-musuh agama, musuh negara, musuh Allah Ta'ala. Sayang manusia sekarang, kita nggak perlu mendengar siksa alam barzah atau alam kubur. Nggak perlu. Oh iya, kalau kita merasa bertuhan dan bernabi, Nabi jelaskan, amantu billah wa rasulih, aku iman kepada Allah Ta'ala, aku iman kepada Rasulullah SAW. Apalagi ya sana sini dibuktikan aneka siksa di alam kubur atau namanya alam barzah. Kenapa harus menunggu Anda disiksa lalu Anda teriak dalam siksaan? Oh, kita nggak butuh kenyataan, nggak butuh. Aku percaya dunia akhirat. Nabi bacakan ya kepada mereka ayat Quran ya, fa amanu kulluhum, tanpa terkecuali semua beriman kepada Rasulullah SAW. Diterjemahkan disampaikan Nabi katakan Al-Quran begitu dibacain sama Rasulullah SAW. Kan begitu. Mereka tahu bahasa. Ini bahasa bukan bahasa Rasul ini. Ini kalimat bukan kalimat buatan manusia. Yang menyampaikannya amat sangat terpercaya. Allah. Fa'amanu. Lalu mereka pun semuanya beriman. Kulluhum. Tanpa terkecuali 20 orang yang berjumpa dengan Rasul. 20 orang semuanya masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Kalau kita kagak, semakin diperlihatkan kebenaran, semakin tersingkir. Semakin diberitahu ilmu yang benar, semakin menjauh. Semakin su'ul khatimah. Arti su'ul khatimah, mati nggak bawa benda Islam. Inti buktikan lisan anak inti. Anak kalau ditunjuk orang nggak meleset. Der. Ini bakal pada mati su'ul khatimah. Kalau dikata bakal mati su'ul khatimah, itu ilmu syariat inti, bukan ilmu Allah Ta'ala. Syariat menetapkan dan memastikan dia akan mati su'ul khatimah. Jalan-jalan seseorang akan mati su'ul khatimah nampak dari air wajahnya yang tadinya membaik kemudian menghitam. Inti biar tahu inti kenapa? Tahu inti? Jalan-jalan su'ul khotimah dari wajah ente biasa itu berubah ente ke hitam-hitaman. Wuduk sholat tetap duduknya tadi, sholatnya tadi, zikirnya tadi, Qur'annya tadi, tasbihnya tadi tidak membuahkan perbaikan hatinya akan keyakinan dari kebenaran ilmu yang disampaikan. Bahkan itu yang membuahkan hitam-hitam di wajah, yang itu satu di antara sekian tanda su'ul khotimah. Paham itu ilmu? Nasallallahu salamah wal afiyah. Waspada ente bisa ada mengerti. Anak orang paling takut, nggak pernah ngaca. Anak ketakutan sejelek-jelek wajah manusia. Anak ketika anak berhadapan di hadapan cermin. Ya Allah, Rasulullah, anak takut ya Rasulullah, anak takut muka anak kayak kalau babi masih mending di TV suka ada. Ini nggak kayak babi, nggak kayak monyet, tapi nggak enak orang anak takut. Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang dari waktu ke waktu ibadahnya benar kayak malaikat, Qur'annya, segalanya udah nggak ada lagi kayak dia, tapi dari wajah tadi nampak keburam-buraman melebar dari bagian kuping ke bagian pipi ke bagian ini terus satu sejauh keingkaran hatinya kepada kebenaran ilmu yang didengarnya. Paham itu ilmu inti? Nasallallahu salamah wal afiyah. Oh, berapa umur inti? Inti ingat ya, inti kalau nggak berlaku sesuatu yang jadi pertantangan, perlawanan kepada dakwah agama, inti ingat umur gue berapa? Jago gue ke apa? Sini gue tembak kayak peluru emas, kan lo mati. Ya ente, lalu ente mau bergaya memusuhi dakwah agama, lalu ente terima pandangan-pandangan penyesatan kepada lingkungan, naudzubillah, su'ul khatimah. Gue yang bisa lihat, gue yang tahu. Kalau dia segera nggak kembali kepada tobat kepada Allah Ta'ala, hati-hati ente. Makanya ente yang muda-muda minta maaf, minta ridho. Selagi Allah piara anak ada umur, pegang itu kaset-kaset anak. Selamat ente dari pemberitahuan ilmu, selamat ente dalam tuntunan ibadah dasarnya ilmu. Terus buat ente, buat abang, buat adek, buat emak, buat empok, buat bapak, buat ipar, buat besan, buat mertua, dan terus jaga orang-orang baik dengan kaset-kaset. Ente nggak paham, lihat, anda belum begitu paham. Ente pahamin yang wajib-wajib aja. Jangan ente jelaskan sesuatu kepada kawan atau kenalan baik yang baru atau kepada tetangga yang ente nggak bisa menjelaskan dengan baik, atau menjelaskan dengan baik sesuatu yang ente bisa menjadikan orang tadi menerima apa yang ente jelaskan dari bahasa ilmu ana. Nggak bisa, anda belum ngerti. Makanya kita ngaji aja deh, insyaallah dari waktu ke waktu. Mustahil guru memberikan ilmu dari bulan ke bulan ente nggak paham, mustahil. Yang wajib sama ente memahami apa yang jadi kewajiban dalam ilmu agama untuk ibadah. Adapun pandangan-pandangan ana yang sulit untuk dijangkau oleh akal manusia biasa, jangan ente ikut campur, biarin. Yang penting kita hadir, wajib mendengarkan ilmu yang disampaikan, yang aku mampu menyerapnya sebagai kewajiban. Selamat. Tapi insya Allah nanti ente bisa paham tuh.
Ya, ini Ustadz biasanya udah abis ini ngomong tanggokan itu kan. Nah ini paling gue paham nih. Kalau ditanggokan semuanya paham. Kenapa? Sebab emang ini larak lirik. Orang setan ngajinya cak pakaiannya rapi, nanggok ora. Karena mudah-mudahan kebaduk ula. Karena orang-orang Nasara Najran sejumlah 20 orang setelah berjumpa dengan Rasulullah, semuanya masuk Islam. Biasa ya, setan punya pasukan, setan punya komando. Sama juga orang demo, dari semua demonstran ada tuh komando-komandonya. Ya, dari 10 ada komandonya 1, dari 50 ada komandonya 4. Iya, depan, tengah, belakang. So, 2, 3, 4. Bisa dimulai ini 4 sebagai provokator. Demo nih, pegang kayu, satu komando, satu tujuan. Biar tahan deh. Iya, dari 10 1 bagian depan yang memotori, memprovokasi untuk melawan deh. Ya, dari 30 2, dari 50 4, dari 100 6, menyebar sebagaimana lambang bintang. Itu bintang sama dengan komunis. Paham ente? Lu anak muda tahu apa? Satu komando, satu tujuan, satu nyerobot, deng bakar ban, satu nyerobot, bleng nyambit, satu nyerobot, deng. Jadi semua terprovokasi. Buang. Sampai kapan negara dianggap negara Indonesia secara utuh? Mustahil. Sini gua yang jadi presiden. Tiap hari gua matiin 6 juta orang. Terakhir gua matiin muka gua sendiri. Nah, itulah ilmu yang kalian nggak pernah mampu menembusnya. Hanya mengirangi API ya. Lihat, ketika orang tajam memberitahu, Anda bertanya-tanya. Itulah satu di antara jalan su'ul khatimah. Tuh, itu jalan-jalan su'ul khatimah begitu. Kita buktikan kematian orang-orang itu. Na'udzubillah ya. Emang ngajar nggak boleh megang dolar ya. Bawaannya mau marah melulu. Ya bang. Tuh. Nah, komando mereka adalah Abu Jahal. Setelah Abu Jahal, musuh Rasulullah paling utama, paman ente, paling utama, tahu yang 20 orang Nasrani Najran masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, wa bakahum Abu Jahlin ala Islamihim. Spontan saudara Abu Jahal, lanatullahi alaih, memaki-maki mereka karena mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Sama ente bergaul 20 orang, 10 orang biasa main gitar, calon-calon gembel di kemudian hari. Neng. Dari sekian ada yang pimpinannya itu yang selalu memberikan gitar, nyanyi-nyanyi. Calon pengamen, calon gembel di kereta, calon gembel di bus, calon gembel di kemudian hari membiasakan diri, melatih diri untuk jadi orang gembel di kemudian hari pakai gitar-gitar jalan-jalan, di gang-gang biasa. Karena komandonya ada, diharapkan dengan gitar yang dikasih anak-anak umur belasan tahun, jadi kampung atas sudah mulai. Calon-calon gembel di kemudian hari, mak bapak girang kalau anaknya jadi gembel tuh. Orang kampung atas tuh, calon gembel anda lihat ada 9. Anak-anak tanggung dibiarkan tuh main gitar nyanyi-nyanyi. Calon gembel di kemudian hari pasti jangan jadi gembel hina-dina. Mudah-mudahan enggak sampai dewasa punya binu pada mampus taqabbalallah ya Rabb. Satu dua yang mengkoordinir, lu ajak anak sono, lu ajak sono. Kan begitu tuh. Tentu pimpinannya seperkelompok ada 1. Diberi gitar nyanyi-nyanyi seakan rupanya yang diharapkan 8 orang ini bisa ngikut main gitar nyanyi-nyanyi di gang-gang, di pinggir-pinggir jalan seperti di kampung atas. Diharapkan nih ya ngikut mereka. Ujung-ujung ada tetangga teman baik yang biasa ngaji kemarin ngajak. Ngajak 7 atau 8-8-nya pada ngaji nih kita sekarang. Tentu aja dia jadi sasaran enggak? Jadi sasaran, tolol, bodoh lu. Masa lu nggak bisa kawal anak-anak yang 8 orang? Gue udah kasih duit, gue udah kasih gitar, gue udah tulis-tulisin lagu, gue kasih kaset, gue kasih tip biar lu bisa latih anak-anak. Tujuannya biar masuk ke kelompok mereka, dididik kembali untuk jadi gembel di kemudian hari. Nyatanya mereka justru pada ngaji mah Habib tuh Pajajaran.
tolol lo pada lo, kan begitu. Sama Abu Jahal, fawabbahum, tuh Abu Jahlin ala islamihim. Akhirnya Abu Jahal musuh Rasulullah ya memaki-maki mereka, ya mencaci maki mereka di omelan yang amat sangat melukai hati ya kepada 20 orang Nasrani Najran yang telah masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak hanya ngomel, ya Abu Jahal berkata ya kepada apa? Mereka berkata kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaih walana makhtarnahu. Kalian hai Abu Jahal, silahkan pilih apa yang jadi keyakinan kalian. Walana makhtarnahu, buat kami apa yang kami telah dapatkan dalam bentuk penjelasan agama dari tangan Rasulullah SAW, dan kami yakini akan kebenarannya. Lihat sifat demokratis. Ya, lakum ma antum alaih, buat kalian hai Abu Jahal, kan begitu. Terserah yang jadi keyakinan kalian hai Abu Jahal dan kawan-kawan. Walana, buat kami yang telah berjumpa dengan Rasul dan jelaskan ya sebegitu Islam punya tuntunan dan syariat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat melalui aturan agama yang dibawa oleh Rasul. Lana, buat kami makhtarnahu, apa yang kami tetapkan sebagai pilihan kami. Lihat ketika ilmu disampaikan oleh orang berilmu, orang yang akan dapat hidayah taufik, ya benar, aku yakini kebenarannya, apalagi dibuktikan dengan segala sesuatunya nyata di hadapan mereka. Tapi orang sekarang kebenaran apapun yang disampaikan tetap diingkarinya. Itulah su'ul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap. Ini apa dolarnya itu, dolar masukin. Gojirat tok loh. Dolarnya asal kelihatan lagi baca doa, dolar masukin. Pantas doanya enggak meleset. Kalau kita kan baca doa kadang-kadang enggak ngimbang, goyang kepala. Apa iya nih besok dia datang, apa iya nih besok order hasil. Kok dia kagak, di sini baca doa mau bagaimana juga, biar tuh mulut kemana ya dia udah yakin aja. Lo meleset-melesetin megang dolar. Lihat kata Jai setan. Jai lihat duit hampir ratusan juta di kamar anak, dikata gini, ini dia nih yang bikin doa yakin. Lihat su'ul khotimah. Walhasil ente jangan ente pandang seseorang hanya karena hartanya lalu Allah telah berkenan doa-doanya. Paham? Jangan ente anggap ana dengan rezeki Allahu Akbar sejauh itu, kekayaan harta Allahu Akbar yang ana miliki dari Allah Ta'ala sejauh itu, lalu hanya karena itu Allah telah berkenan doa-doana. Anda keliru menilai. Paham ente? Allah Ta'ala nggak kenal gitu-gituan. Yang Allah Ta'ala tahu adalah sejauh mana keyakinan dan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala dalam hal permohonannya, di mana permohonan tadi tentu didahului dengan aneka derita yang dialami dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dan sampai sejauh mana sifat perhatian dan kecintaan serta kasih sayang dia kepada umat Rasulullah SAW. Sejauh itu Allah Ta'ala buka pintu perkenannya dalam doa. Paham itu ilmu? Bisa ada mengerti? Makanya kita diajar oleh Rasulullah SAW ya, untuk selalu ada bersama orang-orang miskin dalam kehidupan. Bisa ada mengerti? Sebab orang miskin tajam doanya. Bahkan dalam sebuah kitab anda baca, ketika ente memberi kebaikan atau menyalurkan kebaikan kepada fakir miskin, ibarat kita pengemis, mintalah doa kepada pengemis ketika dia ada dalam gembira. Paham itu ilmu? Minta doa sama pengemis ketika dia dalam gembira. Gimana pengemis kok bisa gembira? Ya, ente belajar biar belajar sedekah. Ente punya duit 500 perak, ada pengemis layak untuk diberi, ente kasih, Bu, Pak, ya, Pak, Bapak Ibu Bapak. Terima kasih deh, alhamdulillah. Bu, Pak doain saya ya, biar saya bisa jodoh 2 kali. Buju buseng, kata pengemis gua aja bercerai. Lo tomak, namanya tomak. Kata pengemis, gua aja bercerai lo minta jodoh 2 kali. Tuh, mintalah doa ketika pengemis dalam keadaan senang. Mintalah doa ketika seseorang yang menerima kebaikan Anda dalam memperlihatkan kegembiraannya. Ente kasih ana rezeki ente, Allahu Akbar. Anda girang enggak? Girang. Ente enggak minta doa, ana yang baca doa lebih tajam lagi. Paham tuh ilmu? Ente kasih aneh rezeki ente, Allahu Akbar, capek-capek ente kumpulin, ya takut diberhentiin. Ya, ente kasih anak,
Ane girang nggak? Girang. Layak dong ente minta doa. Tapi sebelum ente meminta, aku telah berikan apa yang jadi kewajiban. Ber. Mau tak apa? Lebih dahsyat lagi, tanpa perintah telah aku berbuat. Makanya tanggokan jangan lupa setan. Ngomong apaan tadi? Ngomong apaan nih? Ya besok malam Sabtu jam 9 udah paling lambat minta ridho. Yang mau datang dari Jakarta alhamdulillah enggak, aneh enggak paksa. Aneh juga tahu ya ente putar sampai cari roll. Ya roll ketemu siapa yang kira-kira rumahnya masih kotor atau masih bersih gue kotorin biar suruh gue. Sampai gitu-gitu amat ya. Aneh maklumin ngeri ya. Kalau ada rezeki badan sehat datang ke Al-Busra jam 9 paling lambat setengah 10 anak sudah berangkat ya bersama BM dan patroli Polsek Bojong Gede ke daerah Sukmajaya ke daerah apa itu Kampung Utan Malang Desa Susah iya Kecamatan Sukmajaya Kecamatan Tajur alah punya Kampung Utan Malang barang-barang polisi Bojong Gede dari sini ya itu yang perlu. Kemudian malam minggu anda di Cendana di ponakan anda Wan Usman mana Cendana tahlilan biasa. Ane dikasih hadiah sama ponakan ane Wan Usman panjer malam minggu, ane lupa naroknya. Lalu dikasih hadiah tasyakuran ame Yuda, ya segini duitnya paling dikit 150 sampai 2,5. Ane lupa narok di mana. Jadi amplop di kamar ane. Sampai sekarang tanya Mawar, sampai sekarang Mawar ane nggak izinkan masuk ke kamar ane ente. Ya, sampai sekarang Mawar yang berbulan-bulan megang kunci duit ratusan juta, sampai sekarang ane nggak izinkan masuk ke kamar ane. Kenapa? Ane kesian takut ada yang hilang dia kena fitnah. Jangan masuk keluar. Kecuali pijit pala ana. Yang masuk ke kamar ana hanya baru Bang Jae. Baru Jae semata ayam. Ini bang secalon kena flu burung nih. Kalau dia kena flu burung jangan bawa rumah sakit apa Sri Santoso apa Sula rumah sakit flu burung apa namanya? Sulanti. Iya Saroso Kang Bakso seran. Iya Saroso rumah sakit Saroso jangan. Kok dia masuk ke kamar anak karena AC, jangan bawa ke rumah sakit, rendam di sanggerahan. Sebab orang pilek mesti lawan air. Ya flu burung lawanannya apa? Jagung. Orang kena flu burung dikasih suntikan jangan kasih itu jagung dibakar, ya diopor pakai ayam. Racun lawan racun, dus minumin biar banyak 6 liter. Racunnya keluar dia baru mati. Begitu cara ngobatinnya. Jadi jangan mati karena flu burung tapi mati karena flu jagung. Bodoh aja. Sini ada yang ngobatin. Orang kena flu burung sini mana? Sini sama gua sini enggak pakai air doang. Al-anbiya'i assalamu alaik assalamu alaika atqal atqiya'i assalamu alaik. Assalamu alayka Ahmad ya habibi. Assalamu alayk assalamu alayka Taha ya tabibi. Assalamu alaik. Assalamu alayka ya miski wa tibi. Assalamu
السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك Sekali lagi ya, malam Kamis besok bukan pengajian di Bukit Duri, tapi malam Kamis berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ali ila yawmiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tar'a man 'alayha wa anta khairul warithin ya qadimal ihsan ya qadimal ihsan ya qadimal ihsan ya daimal khair ya daimal khair ya daimal khair ya kathiral ma'ruf ya kathiral ma'ruf ya kathiral ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الله صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا جند محمد 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 إننا جند محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك السلام عليك يا نبي السلام عليك يا نبي السلام اللهم إنا نسألك اللهم اللهم لا شريك اللهم الله
Dibagi. اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين بفضلك وكرمك وجلك ولك رحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله بركات الله الحمد لله نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Sampai ketemu besok jam 9 paling lambat setengah 10. Kalau ente terlambat datang ikutinnya terus ya. Ya nanti ada yang jaga 1-2 orang yang tahu jalan ya. Lebih kurang minta maaf besok anda tunggu. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.